Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai evaluasi program supervisi pendidikan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Next. Yang pertama ada saya sendiri, Salsabila Indonesia. Kedua, Salsabila Nuriko Septia Dwi Anggraini. Keempat, Selehana. Kelima, Setia Jinugroho. Dan yang terakhir, Shirley Amalia Hanum. Selanjutnya, ke bagian pembahasan. Pada presentasi hari ini, kami akan membahas mengenai yang pertama, pengertian evaluasi program supervisi pendidikan. Yang kedua, urgensi evaluasi program supervisi pendidikan. Yang ketiga, prinsip evaluasi program supervisi pendidikan. Dan yang terakhir, proses evaluasi program supervisi pendidikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Baik, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Yang pertama adalah pengertian dari evaluasi program supervisi pendidikan. Evaluasi adalah kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk melakukan pengumpulan, analisis, dan interpretasi sebuah informasi agar dapat mengetahui tingkat kesuksesan pelaksanaan program sekolah. Dalam bidang supervisi pendidikan, evaluasi program supervisi pendidikan harus mencakup bidang luas seperti dalam arti bahwa seluruh situasi yang disupervisi termasuk supervisor sendiri juga harus dievaluasi. Evaluasi suatu rancangan program supervisi pendidikan dalam arti rencana. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi program supervisi pendidikan adalah pemberian estimasi atau penilaian terhadap pelaksanaan supervisi pendidikan untuk menentukan keefektifan dan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan supervisi pendidikan yang telah ditetapkan. Untuk yang selanjutnya yaitu urgensi evaluasi program supervisi pendidikan. Menurut Wahid tahun 2021 yang menjelaskan bahwa supervisi pendidikan merupakan aktivitas yang mana hasilnya akan memiliki efek jangka panjang, sehingga penting dilakukan evaluasi program supervisi pendidikan untuk menentukan seberapa jauh visi pendidikan telah tercapai. Evaluasi program supervisi pendidikan ini menjadi penting karena digunakan untuk meneliti dan menemukan kebutuhan baik dari supervisor maupun pihak yang disupervisi itu sendiri. Kebutuhan ini tentu berorientasi pada perencanaan kegiatan serta penilaian pengalaman belajar tiap individu. Next. Yang selanjutnya yaitu prinsip evaluasi program supervisi pendidikan. Menurut Wahid tahun 2021 halaman 96, terdapat beberapa prinsip evaluasi program supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu komprehensif, yaitu yang mencakup sasaran yang menyeluruh atau luas, baik itu dari segi material, personal, maupun segi operasionalnya. Prinsip yang kedua yaitu prinsip komparatif, yaitu yang pelaksanaan pendidikan harus dengan bekerja sama dengan seluruh orang yang terlibat dalam kegiatan supervisi pendidikan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kontinu, yaitu dilaksanakan secara berkelanjutan selama proses pelaksanaan program. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Program supervisi pendidikan. Prinsip yang keempat ialah objektif, yaitu harus menilai sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang kelima, berdasar kriteria atau harus konsisten dengan tujuan yang telah dirumuskan.
Kemudian prinsip yang keenam ialah fungsional, yakni digunakan untuk memperbaiki situasi yang ada pada saat itu. Selanjutnya, slide selanjutnya. Kemudian prinsip terakhir yakni diagnostik atau mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan apa yang harus dievaluasi sehingga dengan mengetahui maka selanjutnya harus dapat memperbaiki. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya proses evaluasi program supervisi pendidikan. Menurut Wahib tahun 2021 halaman 96 ada beberapa poin proses evaluasi program supervisi pendidikan. Yaitu merumuskan tujuan evaluasi, yaitu melakukan penentuan bersama suatu hal yang ingin dicapai dari diadakannya supervisi pendidikan. Yang kedua, menyeleksi alat-alat evaluasi, yaitu melakukan seleksi atau pemilihan alat-alat yang digunakan atau yang diperkirakan lebih baik dan lebih cepat digunakan dalam proses supervisi pendidikan. Yang ketiga, menyusun alat evaluasi, yaitu pembuatan alat evaluasi seperti tes, skala, dan lainnya dengan mempertimbangkan pendapat semua pihak. Selanjutnya, poin yang keempat, menerap evaluasi, yaitu melakukan penyebaran alat evaluasi pada pihak terkait untuk ditanggapi atau dijawab. Yang kelima, mengolah hasil-hasil evaluasi, yaitu kegiatan meliputi kegiatan yang dimulai dari kegiatan pemeriksaan berkas, kemudian diseleksi, diklasifikasi, dan mungkin saja perlu perhitungan-perhitungan statistik untuk menghitung persentase, mentabulasi, dan seterusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, langkah selanjutnya yaitu yang langkah ke-6, menyimpulkan hasil-hasil evaluasi, yakni menginterpretasikan dan menyimpulkan hasil dari kegiatan evaluasi program supervisi pendidikan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu follow up evaluasi, yakni melakukan proses tindak lanjut dari hasil evaluasi program supervisi pendidikan. Nah, sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai evaluasi program supervisi pendidikan. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.